Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fisran Hidayat dengan NIM 1245011294. Saya dari Prodi Teknik Informatika Winsus Karyau. Di sini saya akan menjelaskan tentang array menggunakan bahasa Java. Jadi, di video saya kali ini, saya menjelaskan array satu dimensi dan array dua dimensi. Pertama, kita buat public class array satu dimensi dulu. Sini saya akan menjelaskan array satu dimensi. Sebelumnya, array itu merupakan sebuah program yang menyimpan atau bisa diibaratkan sebagai lemari. Jadi array satu dimensi itu anggap saja satu kolom atau satu baris lemari yang menyimpan sebuah data. Jadi di sini kita coba masukkan public class array 1. Langsung kita masukkan metode PSVM public static void main. Di sini untuk penulisan array itu menggunakan, kita masukkan dulu tipe datanya, lalu menggunakan kurung kurawal, kurung siku, lalu bisa kita pakai inisialisasi misalnya deret sama dengan new int. Nah, di sini misalnya kita ibaratkan kita mau menggunakan berapa lemari atau berapa array gitu. Di sini misalnya kita ibaratkan 6 array. Maka kita titik koma. Nah, ini deklarasinya. Lalu kita bisa masukkan deret. Kita mulai dari 0. Jadi kita mulai arraynya dari 0 ya. Mulai dari 0 sama dengan, nah di sini kita bisa isi. Misalnya isi dengan 10 deret 1 sama dengan 20 deret 2 deret 2 sama dengan 30. Begitu seterusnya. Nah, di sini kita sampai deret 5 karena kita mulai menghitungnya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, maaf, 4 dan sampai 5. Karena kita tadi pada awal sudah mengisi 6 array. Deret 4 sama dengan 50. Nah, di sini kita sudah mengisi semua lemari. Lalu di sini kita bisa tampilkan, kita mau memilih menampilkan deret keberapa gitu. Misalnya kita mau menampilkan deret ketiga, maka kita gunakan show system out print. Lalu masukkan misalnya menampilkan deret ketiga misalnya. Deret 3 masukkan deret 3 dan kita running. Maka deret 3 di sini 40, benar ya. Nah, jika kita ingin menampilkan semuanya, maka kita menggunakan perulangan. Ini kita bisa pakai for int i sama dengan 0, koma, lalu i kecil dari 6, titik koma, i plus plus. Lalu maka tampilkan deret i. Nah, sini jika ingin menampilkan semua, kita bisa lihat semua ditampilkan. Nah, bagaimana jika kita ingin membuatnya ke samping, tinggal hapus print ln-nya. ln-nya dihapus, lalu kita tambahkan spasi ya. Nah, tambah spasi seperti ini. Maka jadilah deretnya ke samping. Oke, lanjut.
kita akan masuk ke contoh kedua. Kita buat kelas baru, new Java class array 1, lanjut aja ya, kita buat lanjut. Di sini kita akan membuat contoh memasukkan misalnya kita inisialisasikan atau kita beri nama array-nya. Nah, kita masukkan PSPM-nya. Lanjut, misalnya kita mau string handphone lah misalnya. Misalnya kita ingin buat nama-nama handphone. Jadi kita gunakan tipe data yang string, HP ya, string HP sama dengan new string. Misalnya kita mau berapa HP nih yang mau diarraykan. Misalnya ada 3 HP. Oke. Lanjut, HP1. HP1 misalkan Vivo. HP2 misalkan Oppo. HP3 misalkan iPhone. Tadi Xiaomi aja lah. Ketiga sama dengan Xiaomi. Jangan lupa dikasih tanda petik. Oke, Xiaomi. Nah, kita akan coba tampilkan misalnya system out win HP misalnya HP ketiga. Oke, kita running. Oh iya, maaf. Di sini kita ubah jadi 0, 1, 2. Oh iya, maaf ada kesalahan. Harusnya kita mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Tampilkan misalnya 2. Xiaomi. Nah, bagaimana jika ingin menampilkan semua? Jadi kita bisa pakai sistem outprint. Bisa pakai perulangan lagi ya. Oke, nah di sini kita jika ingin menampilkan semua, kita bisa pakai perulangan for int i sama dengan 0 titik koma i kecil dari hp dot length. Nah, fungsi length di sini yaitu untuk dinamis, jadi tidak meskipun nanti kita taruh berapa angka saja di sini dia akan mengikuti gitu. Length titik koma i plus plus. Oke. Maka tampilkan show HP i. Oke, kita running-kan. Nah, di sini ada Vivo, Oppo, Xiaomi. Maka kita bisa tampilkan semua menggunakan for. Lanjut ke pembahasan terakhir di array satu dimensi, saya akan membahas bagaimana jika kita membuatnya menggunakan input dari user. Nah, di sini kita akan pakai library, scanner library. Oke, kita buat kelas baru. Kita buat input user. Jadi input dari usernya kita bisa menggunakan seperti ini. Oke, nah jadi untuk scanner, jadi kita pakai scanner. Scanner input, scanner input sama dengan new scanner.
new scanner system.in. System.in. Oke. Lanjut, kita misalnya mau masukkan banyak shoot. Banyak mahasiswa misalnya. Masukkan banyak mahasiswa. Lalu di sini kita inisialisasikan intn sama dengan input.next. Jadi n ini inisialisasi dari nama ya. intn sama dengan input.next. Oh maaf, maksudnya dari banyak mahasiswa. Next in. Oke, lanjut kita buat scanner inputan namanya. Jadi scanner input nama. Kita buat inisialisasi baru. Input nama sama dengan new scanner system in. Oke. Lalu karena dia nama maka tipe datanya yaitu string. String kurung siku mahasiswa, nama mahasiswa ya, mahasiswa sama dengan new string string. Nah, di sini kita masukkan inisialisasi tadi. Lalu di sini kita menggunakan perulangan, bisa gunakan for untuk prosesnya ya. For inti sama dengan 0 i kecil dari n i plus maka sistem out print setelah kita inputkan mahasiswa kan banyaknya mahasiswa maka kita akan menginput nama lagi. Nah, jadi nama plus i tambah 1 plus oke. Lalu mahasiswa i sama dengan input nama input nama dot next line. Oke, lanjut kita akan tampilkan outputnya menggunakan shout print ln. Sorry, jadi kita buat lagi perulangan for dengan for int i sama dengan 0 i kecil dari mahasiswa.length. Jadi di sini supaya dinamis ya. Titik koma i plus. Dan tampilkan shout halo.
halo tes mahasiswa. Oke, kita coba running. Oke, kita coba. Oke, misalnya masukkan banyak mahasiswanya, misalnya ada 3. Oke, sebelum itu kita hapus dulu println ya. Println, ln-nya kita hapus. Oke, kita coba ulang ya. Nah, masukkan banyak mahasiswa, misalnya 3. Nama 1 Hafiz, nama 2 SM, 3 Hamka. Nah, maka dia akan menampilkan halo Hafiz, halo SM, halo Hamka. Maaf, di sini ada kesalahan. Jadi ditambah 1. Nah, oke, di sini kita coba running. Misalnya kita masukkan banyak mahasiswanya 3. Nama 1 misalnya Hafiz, 2 SM, 3 Hamka. Nah, maka outputnya menampilkan halo Hafiz, halo SM, halo Hamka. Sekian penjelasan tentang array 1 dimensi. Oke, kita lanjut ke array 2 dimensi. Di sini kita buat kelas baru. Nah, jadi bedanya array 2 dimensi dengan array 1 dimensi. Kalau array 1 dimensi itu logikanya seperti lemari yang khusus untuk satu barang saja, yang memiliki satu baris ataupun satu kolom saja. Sementara array 2 dimensi ini seperti lemari yang disusun yang bisa dimasukkan berbagai macam data atau barang. Langsung saja kita buat algoritmanya. Di sini kita buat metodenya. Oke, jadi perbedaan pertama yaitu ada di saat kita deklarasinya. Jadi integer int kurung kurawalnya kurung sikunya kita buat 2 untuk 2 dimensi. Lalu di sini misalnya kita inisialisasikan dengan lemari. Lemari sama dengan new int. Nah, di sini kita masukkan misalnya kita mau buat berapa baris, berapa kolom. Yang pertama ada baris, yang kedua ada kolom. Misalnya ada 4 baris dan 2 kolom. 2 kolom. Oke. Misalnya langsung saja kita isi arraynya. Lemari. Nah, dimulai kalau kita 4 baris 2 kolom, kita mulai dari 0, 0, 0. Nanti lanjut 01, 10, 11, 20, 21, 30, 31. Kita buat dulu arraynya. 0 dan 0. Nah, di sini kita anggapnya mengisi data yaitu 10. Lalu di lemari 01, 0, isi data 20. Lemari 0, 1, 0 lagi. Tuh. Saya 5. Lemari 11 sama dengan 15. Lemari 20 misalkan 30. Di sini datanya itu bebas saja kita isi. Lemari 21
lemari 230 5 45. Oke, arahnya sudah semua kita isi. Lanjut, kita bisa menampilkan misalnya jika ingin menampilkan data di lemari 10, tinggal kita ketikkan sistem out print, lalu masukkan lemari, lalu kita buat lemari keberapa gitu. Ini 10 misalnya. Ini sudah bisa kita running. Oke, lemari 10, betul datanya 5. Ataupun jika kita ingin menampilkan semuanya, maka kita juga bisa pakai perulangan. Nah, di sini saya pakai for. Seperti biasa, for int i sama dengan 0, i kecil dari lemari dot length supaya dia dinamis, lalu titik koma i plus plus, maka nah jika kita ingin nampilkan karena dia 2 dimensi, maka dia ada perulangan di dalam perulangan, maka kita lanjut for int i sama dengan 0, i kecil dari lemari, baru di sini kita masukkan i dot length, baru titik koma i plus plus, maka sort pasti dari datang sort lemari i dan i lagi, oke maaf di sini ini kita ganti j karena i sudah ya, di sini j, di sini i, dan di sini j plus plus. Nah, jadi itu anggap untuk baris dan j untuk kolom, dan lemari i dan j, lalu j. Nah, di sini untuk merapikan kita bisa gunakan tambah, baru titik koma, dan garis miring T. Nah, ini ibaratkan itu tab ya. Lalu kita sort lagi, sistem outprint di setelah perulangannya. Maka di sini bisa kita running untuk menampilkan semua. Oke, sudah dapat. Ini hasilnya. Atau jika kita mau kita perbaiki ln-nya, ln-nya dihilangkan,
Nah, di sini kita akan lihat. Nah, jadilah bentuk dari array dan data yang kita buat tadi. Oke, sekian video penjelasan saya tentang array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.